Tinggalnya di tahun 99, You Didn't Me. Terbukti ya Boyzone sampai sekarang tuh masih tetap keren aja. Lagu-lagunya masih disukain gitu smart listener. Tak lekang oleh waktu dan seperti itulah pula harapan kita untuk bahasa Indonesia. Iya gak sih? Di era digital ini semuanya akan terlihat keren ketika misal menggunakan bahasanya tuh dicampur gitu, mixing, which is literally yang kayak gitu-gitu smart listener. Semoga anak yang kayak seperti itu ya. Kalau anak-anak gaul bahasanya lebih prefernya menggunakan bahasa yang slang language dan lain sebagainya. Nah, eksistensi bahasa Indonesia bahkan sampai saat ini dipertanyakan. Nah, gimana sih sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia menunjukkan identitas kita dengan bahasa? Ya, dan sore hari ini bagaimana kemudian anak-anak milenial itu menjawab tantangan bahasa Indonesia tetap menjadi keren sebagai layaknya warga negara Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita akan membahas itu dengan narasumber saya sore hari ini yang hadir di Senin Inspirasi. Kali ini narasumbernya beda dengan minggu-minggu sebelumnya smart listener. Dua anak muda yang saat ini mengemban amanah sebagai Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2020. Selamat sore. Sore Kak. Kompak banget kalian. Ada dua orang di sini yang hadir smart listener, mereka perwakilan dari Duta Bahasa. Yang pertama saya perkenalkan dulu. Ini yang cowok ya. Yang cowok namanya Andi Muhammad Ferdian Alfarabi. Benar? Iya, Kak, betul. Terbaik 1 Duta Bahasa Sulselbar tahun 2020. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dipanggilnya apa? Faris, Kak. Faris. Iya. Oke. Faris, baik ya. Terima kasih sudah hadir Faris. Sama-sama. Kemudian juga yang kedua, yang gadisnya ini, yang putri, namanya Anggi Azizah Mas, terbaik 2 Duta Bahasa Sulselbar tahun 2020. Iya Kak. Apa kabar Anggi? Baik Kak. Alhamdulillah. Terima kasih lo sudah hadir di Smart FM Makassar. Dan ini sebagai langkah kita untuk menginspirasi nih anak-anak muda gitu ya, apalagi untuk penggunaan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita bahas soal topik kita sore hari ini, menjadi milenial keren dengan bahasa Indonesia, saya mau mengucapkan selamat dulu nih untuk kalian yang sudah terpilih menjadi Duta Bahasa. Kemarin Terima tepat, kasih banyak, Kak. Ya, kemarin tepatnya kapan terpilihnya? 5 September. 5 September. Sabtu 5 September. Berarti 10 hari yang lalu. 10 hari Iya. yang lalu. 10 hari menjabat, gimana rasanya jadi Duta Bahasa? Bangga. Terus Sedikit tidak nyangka. Sedikit tidak nyangka. Kenapa? karena apa ya, luar biasa semua finalisnya. Mhm. Beda dari pemilihan-pemilihan yang lain seperti Beda itu. dengan apa yang membedakan dengan pemilihan yang lain? Kan banyak nih duta-duta gitu ya. Iya, betul. Bukan Duta Silon Seven, Smart Listener. Salah satunya Duta Bahasa. Apa yang membedakan? Dari segi kemasan pemilihannya itu sudah beda. Dia Mhm. lebih banyak menguras pikiran. Oke. Saya itu apa lagi, Nggi? Kalau untuk Duta Bahasa, kalau memang dari pemilihan-pemilihan yang lain, Duta Bahasa ini memang dia ya seperti tadi kemasannya memang beda, dan yang ada di sini tuh semuanya sudah pasti pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa daerah. Oke. Karena kan memang labelnya adalah Duta Bahasa. Jadi ketiga bahasa itu memang rata-rata semuanya tuh sudah menguasai. Jadi memang tidak ada yang ikut ceritanya hanya untuk ikut coba-coba, tidak Oke. ada. Semuanya memang mau untuk menang. Benar. Mereka ikutan kompetisi dengan persiapan yang Dengan matang. persiapan Iya, yang betul. sangat At matang. least mereka bukan hanya menguasai satu bahasa. Iya, betul sekali. Anggi sendiri berapa bahasa yang dikuasai? Bahasa Indonesia, Mm-mm. bahasa Inggris, bahasa daerah sedikit-sedikit jujur, bahasa daerah sedikit-sedikit jujur, bahasa kalbu. Oke, baik. Kalau dia Titi DJ ya bahasa kalbu. Kalau Faris? Kalau saya sendiri ya bahasa Indonesia tentunya, terus bahasa Inggris, bahasa daerah ya lumayan bisa. Lumayan Khususnya Bugis. Oke. Iya. Kalau Duta Bahasa itu tagline-nya apa sih? Ini dia trigger kita bahasa. Apa itu? Yuk Bisa. Kak Faris, Kita bisa. Oke, 1, 2, 3. Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2020. utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Luar Salam biasa. literasi. Salam literasi. Nah, itu ya. Berarti kalian
mengemban amanahnya cukup berat ya. Berat sekali. Harus bukan hanya di lingkup Sulawesi Selatan tapi juga di Iya. Sulawesi Barat Ya. gitu ya. Kebetulan di Indonesia sendiri tuh hanya ada 3 balai bahasa yang menaungi Dua provinsi. Oke. Salah satunya itu Sulawesi Selatan yang menaungi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Papua Barat. Jadi 3 Oke. di Indonesia yang 2 provinsi dinaungi seperti itu. Oke, dan salah satunya adalah kalian, Iya. begitu ya. Nah, tentunya akan menjabat 1 tahun ke depan nih dengan berbagai macam program begitu ya. Kalian Iya. sebutnya apa? Krida, lebih Krida. tepatnya Krida. Untuk bahasa yang bahasa bakunya Krida. Oke, sesuai dengan KBBI Iya. ya, Iya, bukan kalau- program kerja. bukan program Krida. bukan proker ya. Bukan proker, Krida. benar. Berarti kalian harus ketika berbicara harus selalu merujuk pada KBBI, benar gak sih? Iya, iya harusnya begitu. Bawa KBBI gak sih kemana-mana? Sebaiknya Kan sekarang ada yang online kan, Oke, yang oke. daring. Iya, iya, daringnya ada benar-benar. di gawai, jangan ini gawai. Ada di gawai, Iya. bukan smartphone Iya. ya. Smartphone Gawai. bukan gadget Baik, gawai. dan itu mempermudah kalian untuk kemudian melihat apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar Iya. untuk diucapkan Iya. sehari-hari. Iya. Begitu. Nah, membahas sedikit juga tentang Duta Bahasa yang kemarin diselenggarakan oleh Balai Bahasa begitu ya. Yang berkompetisi itu dari kalangan mana saja? Mungkin Kalau Anggi bisa jawab. kalau untuk duta bahasa dia memang ada persyaratan khusus harus mahasiswa. Jadi anak SMA itu tidak boleh, harus mahasiswa. Umurnya tuh 18 sampai 25 tahun. Iya, dan memang di persyaratannya itu dia diminta harus bisa menguasai 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa daerah. Dan pada saat kita mengumpulkan berkas juga kita diminta membuat esai. Oke. Esainya Dengan menggunakan bahasa? Dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Oke. bahasa Esainya Indonesia. itu berisi krida yang akan kita paparkan nanti, yang akan kita laksanakan ke depannya ketika terpilih menjadi duta bahasa seperti itu. Oke, baik. Dan gimana sebenarnya krida yang kalian ingin kerjakan 1 tahun ke depan? Mungkin salah satunya adalah ini ya, terkait dengan topik kita sore hari Oh, ini. iya. Membangunkan atau membentuk bagaimana kesadaran kita untuk berbahasa Indonesia yang baik dan Iya. benar. Cukup resah nggak sih kalian dengan melihat ya budaya kita bermedia sosial? Iya. Apalagi anak-anak milenial saat ini Gen Y, Gen Z begitu ya, Iya, yang iya. which is literally mixing language. Ya, kayak kelihatan keren banget ketika misalnya kita berbahasa Indonesia, ya kita memang harus menerima globalisasi yang Iya, asing. iya. Tahu bahasa Inggris, tapi kemudian itu padukan dengan bahasa Indonesia kita. Terlihat keren. Tapi kalian menanggapinya seperti apa? Risih atau bagaimana pendapat kalian masing-masing dari Faris dulu? Kalau saya sendiri sebenarnya risih melihat adanya campur bahasa seperti itu, karena kita tahu bersama bahwa bahasa yang harus diutamakan itu bahasa Indonesia, bukanlah menggunakan bahasa campur seperti kita di media sosial. Itu banyak sekali yang bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Nah, oleh karena itu duta bahasa ini hadir kita sebagai pemuda yang ingin berperan aktif untuk menyebarkan virus-virus kepada masyarakat bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus diutamakan, bukan penggunaan yang salah seperti itu. Oke, baik. Anggi? Karena sebenarnya begini, yang jadi keresahan itu adalah seperti misalnya orang asing yang ingin datang ke Indonesia, tentu mereka ingin datang ke Indonesia itu ingin mempelajari bahasa Indonesia. Benar. Jadi kalau misalnya beberapa orang asing pun bertanya, kok kita malah datang ke Indonesia yang kita dengar hanya bahasa Inggris? Iya, bahasa. Aha. Jadi padahal kita kan ceritanya kita mau mempromosikan Indonesia, Kita Iya, mau benar. memperkenalkan mau Indonesia iya. bagaimana keluar. kita mau Tapi mengenalkan bahasa kita sendiri yang orang Indonesia mengapa menggunakan Iya, bahasa kenapa asing? kita menggunakan bahasa asing? Artinya Oke. kita sendiri tidak mencintai bisa ataupun dibilang tidak bangga, Iya, tidak bangga iya. dengan bahasa kita sendiri. Seolah-olah Justru kita bangga. tidak bangga dengan bahasa sendiri. Tidak bangga dengan bahasa sendiri ya. Iya. Kan? Karena orang-orang tuh yang dari luar, orang-orang luar datang ke Indonesia pasti akan ingin mempelajari dan Iya. mengenal budaya Iya, bahasa betul kita, sekali. bagaimana adat istiadat kita seperti itu ya. Jadi ada pride di situ, Iya. ada kebanggaan. Nah, gimana sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia menunjukkan kebanggaan kita dengan bahasa Indonesia? Nah, kita akan bahas di sesi yang selanjutnya Smart Listener. Tapi ada juga bisa bincang soal bagaimana
kemudian anak-anak muda sekarang, bahkan bukan hanya anak muda ya nggak sih, kita pun saya sadar pribadi gitu kayak kehilangan kebanggaan atas bahasa kita sendiri. Dengan apalagi dengan kemunculan media sosial, teknologi itu jadi pengaruh banget ya nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kalian berdua sebagai duta bahasa, tantangan terbesar dari bahasa Indonesia saat ini itu seperti apa? Kalau dibilang tantangan terbesar, karena sekarang sosial media atau media sosial itu semakin menjaring dan semakin banyak orang yang menggunakan. Tantangan terbesarnya adalah ketika orang menggunakan media sosial dan tidak mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang ini adalah sebuah media sosial di mana memang adalah tempat ya orang bisa saling bebas mengekspresikan dirinya. Tapi tetap saja terdengar sangat tabu dan terdengar sangat aneh kalau kita switch language atau mixing language atau campur-campur bahasa gado-gado. Terdengar seperti kita tidak membanggakan bahasa Indonesia kita sendiri dan tidak mengutamakan bahasa Indonesia kita sendiri. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang keresahan utama yang kita rasakan. Makanya sebagai duta bahasa kita juga ingin mengajarkan atau setidaknya memberitahu ke orang-orang kalau misalnya mengutamakan bahasa Indonesia itu tidak akan dianggap tidak keren. Malah kita akan dianggap lebih keren kalau kita tahu bahasa Indonesia. Karena biasanya kayak gini, kasus yang biasa terjadi di lapangan gitu ya ketika kita berbahasa Indonesia. Katakanlah bukan ketemu langsung, ngechat aja gitu ya, berkirim pesan saja ya. Dengan bahasa Indonesia yang baku. Nah bilangnya ke orang, ngapa nih? Kaku gamah. Makanya atau formal sekali gitu kan. Makanya hal itu yang sebenarnya kebiasaan yang seharusnya hal yang sudah benar tapi karena dianggap bukan kebiasaan makanya dianggap salah oleh orang-orang. Maka dari itu disinilah tugas kami sebagai duta bahasa untuk kembali memberikan gambaran, memberikan informasi yang benar bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik seperti itu. Dan saya rasa juga kami sebagai duta bahasa sadar betul setelah mengikuti duta bahasa ini banyak hal yang kami ternyata ini kata yang benar ya ini ternyata selama ini kayak panutan. Ternyata panutan itu bukan kata yang baku, kata yang benar tapi anutan. Oh begitu. Iya, makanya langsung kayak ternyata selama ini salah padahal panutan itu sering digunakan sehari-hari apalagi di dunia di dalam pemilihan panutan ternyata itu adalah kata yang salah, yang benar adalah anutan. Jadi kalau saya bilang anutanku kelihatannya agak aneh ya. Kedengarannya aneh karena kan gitu. Masih tidak asing, terbiasa biasa orang-orang mendengarnya. Terus apa lagi kata yang kalian baru tahu? Kalau sebenarnya gadget mungkin sudah banyak orang yang tahu ya gawai. Tapi kalau laptop, notebook, komputer jinjing. Komputer jinjing. Baik, terus apa lagi? Orang dulu sering bilang kalau pakai selempang atau syas bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu samir. Apalagi istilah yang familiar kita gunakan sehari-hari. Kata familiar, apakah itu bahasa Indonesia yang baku sesuai KBBI atau bahasa serapan gitu? Kalau setahu saya familiar itu sudah masuk bahasa serapan. Apalagi istilah yang kemudian sering kalian dapati? Orang sekarang sering bilang online, padahal kan harusnya daring dalam jaringan. Kebalikannya luring. Benar. Banyak yang membuat kami tersadar setelah mengikuti duta bahasa ini. Sebenarnya kalau untuk menggunakan dalam chat pribadi atau dalam berpesan pribadi itu tidak mengapa. Tapi kalau kita di media sosial saat kita ingin memberitahu ke halayak ramai atau ingin mengedukasi orang-orang, sebaiknya kita tidak switch language atau kita tidak campur bahasa atau kita tidak gado-gado karena ceritanya kan kita mau mengedukasi orang lain, jangan sampai orang lain juga mengikuti hal yang kita lakukan. Benar. Nah, itu dia tantangannya udah tahu berarti kan. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk dapat membangun habit itu atau kebiasaan, membiasakan orang-orang kemudian untuk kita tidak bisa memaksakan memang, tapi setidaknya kita membangun
lingkungan sadar untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau Anggi dari sudut pandangnya seperti apa? Kalau dari Gimana? saya sendiri memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Kita sendiri yang harus sadar kalau misalnya memang mengutamakan bahasa Indonesia itu harus kita lakukan. Kalaupun kita ingin menggunakan bahasa Inggris, setidaknya jangan gado-gado, jangan campur-campur. Dan juga selain dari diri sendiri, kalau misalnya kita diri sendiri juga sadar, otomatis lingkungan sekitar kita juga itu akan ikut. Misalnya kalau kita berbicara sehari-hari dengan teman kita, lantas kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, teman kita juga pasti akan ikut. Atau dia juga akan, oh saya tadi habis ketemu Anggi nih, terus Anggi katanya gini. Dia pasti akan menyebarkan ke temannya yang lain. Dan juga sebagai orang yang aktif bermedia sosial, saya pun harus ketika menyebarkan sesuatu di media sosial itu harus juga mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena semua orang yang melihat itu pasti akan setidaknya yang melihat ada yang mengikuti. Jadi setidaknya kita harus memberikan edukasi atau contoh yang baik. Oke, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Kalau Faris, ada versi yang lain mungkin dari Kridanya yang kemudian akan diaplikasikan untuk bisa melestarikan bahasa kita dan juga membangun kebiasaan. Ya, sebenarnya kan kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi saat ini penggunaan media sosial itu sangat banyak. Dan selain Instagram kan salah satunya yang saat ini marak ataupun banyak pengguna itu ada aplikasi TikTok. Nah, dari Krida saya sendiri yang saya angkat di karangan saya itu membicarakan tentang TikTok itu sendiri, tapi saya di sini menggunakan TikTok sebagai media untuk melestarikan bahasa daerah terkhusus aksara lontara. Jadi kan kita tahu bersama bahwa aksara lontara itu adalah salah satu aksara yang masih bertahan sampai sekarang di Indonesia, merupakan aksara tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, di sini banyak keresahan yang saya rasa dan saya lihat. Banyak orang yang saya sendiri masih belum terlalu paham bagaimana cara menulis aksara lontara, belum terlalu hafal. Jadi saya berusaha memulainya dari diri saya sendiri untuk bagaimana dapat melestarikan aksara lontara itu. Nah, dengan kita tahu bahwa aksara lontara adalah aksara tradisional dan melihat perkembangan teknologi TikTok ini, jadi saya berusaha untuk menggabungkan antara tradisional dan juga modern sehingga dapat tersampaikan dan dapat terrealisasikan itu bentuk pelestariannya. Karena TikTok kan ini sasarannya atau target pasarnya kan anak-anak muda, kaum milenial. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai media untuk melestarikan TikTok, untuk melestarikan aksara lontara dengan bagaimana? Ya dengan konten yang kita buat nantinya. Mungkin kita membuat konten yang lucu ataupun konten yang berbaur bagaimana kita mengajarkan dasar-dasar dari aksara lontara, tulisan-tulisannya seperti itu. Jadi bisa kita kombinasikan antara tradisional dan juga modern seperti itu. Baik, dan ini salah satu upaya untuk pelestarian, untuk melestarikan bahasa kita gitu ya. Nah, Indonesia itu memiliki 700 lebih bahasa, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan bahasa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kita punya banyak sekali ragam bahasa, baik itu bahasa daerah termasuk juga bahasa gaul, smart listener. Kita diperkaya akan itu ya. Ketika misalnya istilah sekarang tuh anak-anak kalau lagi males banget, mager. Lagi mager Kak, malas gerak gitu. Karena ya. udah PW, posisi wenak. Benar. Ada banyak lain bahasa-bahasa gaul seperti itu ya. Kemudian juga baper, bawa perasaan. Terus apa lagi? PHP. Memberi harapan palsu. Kalian bukan korban itu kan? Korban PHP kan ya. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang kemudian kita sering mendengarkan dan bahkan menggunakan itu dalam keseharian kita. Nah, kalau kalian sendiri menilai kehadiran bahasa itu, karena kan manusia atau orang-orang itu sering membuat sesuatu menjadi sangat ringkas, simple gitu. Nah, kalian menanggapi kehadiran itu kan yang membuat bahasa adalah kita sendiri ya, masyarakat sendiri gitu. Menilainya gimana kalian? Kalau saya sendiri sebenarnya penggunaan bahasa itu kan pada awalnya dibuat untuk setidaknya membuat orang lebih mudah mendengarkan kita. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang ringkas, katanya orang karena lebih gaul, jadi orang lebih ceritanya lebih bisa
mengikuti atau lebih bisa mendengarkan karena bahasanya lebih santai. Mm-mm. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah jangan sampai kita melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, karena kebanyakan orang menggunakan bahasa itu, misalnya menggunakan kata baper, PHP dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu sebenarnya itu kalau baper itu kan merupakan bentuk akronim ya. Mereka Iya. tidak tahu kepanjangan dari akronim itu sebenarnya apa. Iya. PHP sinonimnya merupakan sinonim dari apa. Oke. Yang harus kita perhatikan di sini adalah kita menggunakan itu, kita juga harus tahu sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu seperti apa. Jangan sampai kita terbiasa menggunakan bahasa yang terlalu santai, menggunakan bahasa yang terlalu gaul dengan harapan ingin orang mendengarkan kita, tapi saat misalnya kita nanti disuruh berbicara di depan misalnya gelar wicara atau yang sesuatu hal yang formal, kita malah menggunakan bahasa tersebut. Nah, Oke. tentu saja hal tersebut bisa dinilai tidak pantas kalau kita menggunakannya di bahasa formal, sehingga kita tetap harus mengetahui dan bahkan membiasakan diri kita untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, jadi istilahnya ya kita harus bucin dengan bahasa kita. Iya. Ya, tapi sebenarnya Kak ada juga beberapa bahasa gaul yang sudah masuk KBBI. Iya. Apa itu? Kayak seperti kata alay, Oke. lebay, nyokap, bokap. Oke. Bahasa-bahasa gaul yang sering anak-anak ya anak Jaksel ya istilahnya yang sering gunakan itu banyak beberapa. Kalau sini yang sudah di- Makassar bagian selatan nih. Kalau di sini. Ada beberapa kata yang sudah di masuk KBBI. Oke. Nah, kemudian juga ya ya orang-orang suka menyingkat begitu. Nah, kemudian ada nggak sih bahasa-bahasa selain tadi ya yang sudah disampaikan oleh Faris? Iya. Ada beberapa yang sudah masuk KBBI. Nah, sekarang saya pengen nantang nih teman-teman untuk memberikan satu pencerahan, inspirasi untuk smart listener yang mungkin ada beberapa kosakata yang kita sering dengarkan gitu ya, dan bahkan kita gunakan dalam keseharian, ternyata itu merupakan kosakata yang kurang tepat sebenarnya berdasarkan kamus kita. Nah, apa-apa saja tuh yang kalian selain tadi kita sudah membahas banyak ya. Kalau dari boleh silakan mau buka kamus juga nggak apa-apa. Ada catatan sendiri mungkin apa silakan. Salah satu contohnya itu kalau sekarang kan kita bermedia sosial sering namanya dengar ikut talk show. Oke. Talk show sana, talk show sini. Padanan kata yang benar untuk talk show itu adalah gelar wicara. Oke, gelar Jadi, wicara. jadi kalau misalnya kita mau bilang soal talk show kan bahasa Inggris ya, untuk membuat orang terdengar lebih gaul dan terdengar lebih keren, makanya orang bilang talk show. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah gelar wicara. Nah, Selain itu yang sering membawakan talk show atau kita tahu MC, kalau bahasa yang bakunya itu pewicara. Oh, pewicara. Iya, Bukan pewicara. pembawa acara. Pewicara. Pewicara. Iya. Oke. Terus apa lagi? Podcast. Podcast. Nah, zaman sekarang kan orang sering itu denger podcast, Oh, benar, apalagi benar, sekarang banyak pembelajaran yang bisa kita dengar lewat podcast. Mm-mm. Podcast padanan kata yang benarnya itu siniar. Apa? Siniar. Siniar. Iya. Oke, siniar adalah podcast dalam podcast. bahasa Indonesia. Iya, terus ini Oke. mic. Mike. Tapi bahasa yang padanan katanya itu pelantang. Oke, pelantang. Iya. Pelantang suara. Iya, pelantang. Oke, baik, apa lagi? Nah, menarik nih. Apalagi Gi? Apa lagi? Apalagi ya, kalau sebenarnya untuk yang sehari-hari, Mm-mm. selain yang sering didengar sih kadang orang juga sosial media. Ya, Yang ya, benar ya. adalah media sosial. Oke. Sosial media kan sebenarnya bahasa Inggris yang kita serap. Iya. Social media. Sosmed. Sosmed. Sebenarnya padanan yang benarnya itu adalah media sosial. Oke, ketika kita mengatakan kita berjejaring Mm-mm. di media sosial atau aplikasi jejaring sosial, apakah itu sesuatu yang tepat ketika kita menggunakan bahasa tersebut? Media sosial sih memang kita Oke. harus menggunakan, karena kebanyakan orang sering sebut sosial media, padahal sosial media itu adalah bahasa Inggris yang kita serap menjadi bahasa Indonesia. Oke. Huruf C-nya saja yang kita ganti jadi huruf S. Benar-benar. Nah, selain itu, Anggi tentunya juga punya krida dong ya. Kalau Iya. tadi Faris sudah mengatakan Iya. fokusnya ke pelestarian Pelestarian bahasa, yang Trigarda yang kedua. melestarikan bahasa, Bahasa daerah. begitu ya. Nah, kalau Anggi apakah punya krida khusus juga untuk melestarikan bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia? Kemarin krida yang saya angkat dalam esai itu sebenarnya selain untuk mengutamakan bahasa Indonesia, yang saya ingin angkat dan saya ingin bangun bersama adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Oke. Terkadang banyak orang yang berkomunikasi itu mereka bahkan tidak tahu dan bahkan malu.
bukan hanya malu tapi juga tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik dan benar kepada orang lain itu seperti apa. Dan dari pengalaman saya sendiri, saya rasa hal yang membantu saya untuk berkomunikasi dengan orang lain itu adalah karena saya sering mendengarkan. Oke. Saya sering menonton film, saya sering mendengarkan siniar, sehingga yang saya angkat dalam esai itu adalah ketika nanti terpilih sebagai duta bahasa, saya ingin mengajak teman-teman duta bahasa dan mungkin alumni-alumni duta bahasa, yuk mari kita buat siniar. Di siniar ini kita bisa mengajarkan orang-orang, seperti tadi kita bisa ajarkan orang bagaimana sebenarnya apa-apa saja sebenarnya bahasa yang sering kita dengar sehari-hari, namun ternyata salah. Padanan kata bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu seperti apa. Kita juga bisa misalnya panggil alumni-alumni dari duta bahasa yang sudah pernah ke nasional, yang sudah pernah menjalankan krida mereka, kita panggil, kita buatkan siniar, bagaimana mereka bisa berbagi pengalaman mereka. Sehingga kalau misalnya siniar itu kan bisa dibilang fleksibel, bisa didengar di mana saja dan kapan saja. Tidak harus misalnya kalau kita lewat YouTube kita harus nonton, setidaknya kalau siniar tidak memakan banyak data. Tidak memakan banyak data, kita hanya bisa dengar di mana dan kapan pun. Jadi setidaknya itu mempermudah kita untuk menyebarkan dan berusaha untuk mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, tapi sejauh ini memang teman-teman di Duta Bahasa belum atau mungkin punya media sendiri gitu untuk menyebarkan edukasi soal bahasa. Ada tidak? Untuk saat ini terkhusus untuk Duta Bahasa itu ada akun Instagramnya, yaitu Duba Sulsel. Terus ada bermitra dengan Balai Bahasa. Ada akun Instagram khusus untuk Balai Bahasa. Jadi informasi-informasi mengenai bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar, informasi pelestarian bahasa daerah itu ada di sosial media sosial dari Duta Bahasa. Nah, kalau dari Balai Bahasa sendiri, mereka ada pesan gak sih atau sesuatu yang mereka titipkan kepada kalian sebagai ini nih krida, selain kalian punya krida masing-masing kan ya secara personal, tapi kalau dari Balai Bahasa sendiri ya, apakah mereka menitipkan krida khusus lah untuk kalian lakukan selama menjabat? Kalau dari berdasarkan pengalaman kami yang kemarin waktu pemilihan, Balai Bahasa itu mempunyai satu program atau krida yang harus kita sebagai duta bahasa itu juga turut andil, turut terlibat dalam hal itu, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, salah satu yang selalu dicanangkan, yang selalu disampaikan oleh Balai Bahasa itu adalah yang di Pantai Losari, yang City of Makassar. Kan kita ini orang Indonesia, kita berada di lingkungan Indonesia. Balai Bahasa menginginkan agar di atas tulisan City of Makassar itu, kata City of Makassar itu ditempatkan tulisan Kota Makassar. Karena kita kan berada di Indonesia ini untuk lebih mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dibandingkan penggunaan bahasa asing, khusus itu tadi bahasa Inggris. Jadi sudah beberapa tahun ini Balai Bahasa bermitra dengan Duta Bahasa itu berusaha untuk bagaimana agar keluhannya bisa tersampaikan sehingga bisa dibuatkanlah itu Kota Makassarnya. Oke, baik. Itu satu titipan begitu ya. Selain itu krida yang diharapkan itu harus melibatkan dari Balai Bahasa. Jadi ketika kita Duta Bahasa membuat suatu krida atau ingin melaksanakan suatu krida, di dalam krida itu harus ada Balai Bahasa yang terlibat. Jadi kita tidak jalan sendiri untuk melaksanakan program krida kita. Karena kalian adalah dinaungi oleh Balai Bahasa begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Senin Inspirasi, tentunya masih membahas soal menjadi milenial keren seperti mereka ini dengan bahasa Indonesia. Kembali lagi masih di Senin Inspirasi tentunya, dan masih bersama dengan Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya. Masih ada Faris dan juga Anggi di sini. Kenapa kalian heboh sekali? Mungkin tadi ada salah paham. Jadi yang betul untuk MC itu bukan pewicara tapi pewara. Oh, pewara. Iya, maaf gitu tadi. Ya. Oke, itu salah satu padanan kata bahasa Indonesia yang mungkin sering kita dengarkan, bahkan sering banget nih didengarkan begitu ya, tapi kita tidak tahu bahasa yang benar adalah pewara begitu ya. Itu pun profesi saya sekarang seperti itu ya. Oke, baik, saya pewara saat ini. Nah, sebagai milenial, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa anak Gen Z
Gen Y itu potensi untuk merubah kebiasaannya, perilakunya itu 98% lebih mudah dibandingkan baby boomers Iya, gitu. Nah, jadi kalau ini salah satu keuntungan dan ini sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah kebiasaan atau mengenalkan sesuatu kepada generasi Iya. kita, itu lebih gampang menangkapnya. Nah, kalian melihat itu sebagai peluang pastinya Iya, ya. betul. Nah, apa yang ingin kalian lakukan nih untuk dapat merangkul semua anak-anak milenial itu biar kita bangga dong dengan bahasa Indonesia kita gitu. Walaupun kita tahu nih kita udah menguasai bahasa asing, tapi Iya, kita tetap bangga dengan berbahasa Indonesia setiap hari. Apa yang ingin kalian lakukan? Pada dasarnya sebenarnya kita kan pemuda Indonesia sudah tertuang dalam Sumpah Pemuda. Tahu bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi setidaknya ketika kita berbicara mengenai bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik, kita harus bercermin bahwa dalam Sumpah Pemuda kita sebagai pemuda telah tercantum bahwa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Artinya tidak ada yang mengalahkan tinggi dari Bahasa Indonesia. Dia berada pada tempat tertinggi. Jadi sebenarnya untuk memulainya itu dari diri sendiri. Kita harus tahu bagaimana menempatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana memulai dari diri sendiri. Nah, salah satu contoh yang kita dapat lakukan untuk bagaimana bisa memberikan kesan kepada anak muda ataupun generasi milenial bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus diutamakan menggunakan gawai kita. Misalnya dalam gawai kita kan banyak sekarang yang menggunakan bahasa Inggris ataupun mungkin ada yang bahasa Korea, bahasa lain. Benar-benar. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia. Di situ kita sekaligus belajar tahu mana yang benar dan juga kita selalu bisa mengutamakan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, jadi pengaturan di gawai Iya, itu diatur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, baik, habis ini saya langsung ganti ya, ganti pengaturannya. Sehari-hari pakai bahasa Inggris, say. Oke, itu sebenarnya salah nggak satunya apa-apa ya. sih kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris karena sebagai untuk belajar juga. Karena kan orang pikir, karena bahasa Indonesia setiap hari saya pakai. Nah, Iya, karena Kamu belajar bahasa pemikiran Inggris. itulah yang orang membuat stuck bahwa bahasa Indonesia gampang, bahasa Indonesia itu sudah biasa. Kenapain perlu belajar bahasa Indonesia padahal dari kecil sudah tahu bahasa Indonesia. Padahal hal ini coba nih ya, ada salah satu tes dari bahasa Indonesia yang bisa kita lakukan untuk menguji apakah betul-betul kita ini sudah bisa Mahir dibilang dalam mahir berbahasa berbahasa Indonesia. Indonesia. Apa itu? Itu kita bisa ikuti yang namanya tes UKBI. Uji kemahiran Nah, berbahasa kalau Indonesia. dalam bahasa Inggris kan dikenal TOEFL. Iya. Oh, oke. Ini setara dengan TOEFL, tapi kita TOEFL-nya bahasa Indonesia. Bahasa UKBI. Indonesia. Jadi ada tiga seksi. Seksi pertama itu iya. informasi juga yang benar itu seksi bukan sesi. Oh, oke. Baik. Seksi membaca, seksi mendengarkan, Menyimak. seksi merespon kaidah Dan menyimak. dan menyimak dan membaca ya. Oke, kalian sendiri sudah mengikuti Iya. itu? Iya, dan itu adalah salah satu tahap untuk menuju ke 24 besar. Dari 50 besar kita dites UKBI. Nah, tersisa 24 orang, 12 putra dan 12 putri untuk masuk ke tahap karantina. Oke, itu yang kalian lewati. Iya. Nah, susah nggak sih UKBI-nya? Wah, Sebenarnya susah, iya. Kesulitan yang mana? Kesulitannya TOEFL atau UKBI? sama sih. Kalau menurut saya sama. kebetulan saya belum pernah tes TOEFL, jadi menurut saya, tapi ada teman yang bilang salah satu finalis dia merasa bahwa bahasa Indonesia ini lebih susah karena kebanyakan itu pesannya dia tersirat, tidak langsung. Dia tidak Jadi kita tersirat. harus menyimak baik-baik, membaca baik secara baik itu teksnya ataupun mendengarkan secara baik, baru kita bisa tahu jawabannya Iya. apa. Beda dengan katanya yang TOEFL. TOEFL itu ada beberapa yang langsung sudah Iya, bisa iya. ditebak ini jawabannya. Begitu. Jadi kayak Oke. terputar-putar lah seperti itu. Maksudnya jangan sampai kita bilang kita sudah berbahasa Indonesia dengan baik tiap hari, terus kita mau coba-coba bahasa asing, jangan sampai kita bilang terlalu bisa bilang terlalu bangga begitu, misalnya kayak terlalu over pride atau misalnya terlalu sombong bilang saya sudah pintar bahasa Indonesia. Coba deh satu kali tes UKBI, buktikan kalau memang bisa dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Karena kalau memang belum, ya marilah kita utamakan bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari kita. Bahasa Indonesia tidak semudah itu, Ferguson. Iya betul sekali. Coba dia buktikan ikutan UKBI. Daftarnya di mana, say? Kebetulan dari di Iya, bisa website buka di Kemendikbud, website. kita bisa
secara daring, Iya, iya, bisa iya. juga secara langsung datang ke balai benar-benar. bahasa. Oke, dan ini jadi salah satu pencerahan juga bagi Iya. kita ya. Ternyata bahasa Indonesia yang sehari-hari kita gunakan itu ada pakem khusus Iya. dan belum tentu yang kita gunakan dalam keseharian kita adalah bahasa Indonesia yang benar gitu. Iya. Coba kita tes ya. Ikutan UKBI boleh nih jadi referensi gitu Iya, ya. iya, iya. Untuk smart listener yang mendengarkan juga boleh, yuk kita sama-sama mengetes sampai di mana kemahiran kita berbahasa Indonesia. Iya Iya. nggak sih? Nah, selain tadi satu cara yang bisa dilakukan untuk membiasakan kita berbahasa Indonesia dengan dalam pengaturan gawai kita bahasa Indonesia semuanya. Iya, Pengaturan iya. bahasanya adalah bahasa Indonesia. Selain itu apa lagi kira-kira? Apalagi di zaman sekarang, di masa sekarang ya, karena kita mengalami pandemi, media sosial itu semakin sering kita gunakan tiap hari. Tiap hari orang pasti akan buka media sosial. Jadi memang untuk kedepannya, walau memang sebelumnya media sosial sudah gencar kita lakukan di situ, bagaimana cara kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia, tapi terlebih lagi di sekarang di masa pandemi. Jadi betul-betul sekarang kita benar-benar fokusnya adalah bagaimana cara kita membuat bahasa Indonesia ini tuh semakin nyaman kedengarannya kalau di media sosial. Bukan hanya semakin kita sebarluaskan, tapi kita juga yang menggunakan media sosial dan berbahasa Indonesia dan bagaimana juga harus nyaman menggunakannya. Benar. Apalagi sekarang bukan hanya bahasa Indonesia, Iya. media sosial, bahasa YouTube pun hadir loh ya. Iya. Jadi ada kamus tersendiri, like, comment, share, and subscribe. Ya. Itu ada bahasa Indonesianya Iya, ada. kan. Suka Suka komen. ikuti, komentar, dan berlangganan. Iya, berlangganan. Ya nggak sih? Apa Faris yang pengen disampaikan? Selain itu juga ada, kita kan dari beberapa finalis ada juga yang melakukan program. Nah, kita bisa gunakan filter Instagram. Menggunakan, kan sekarang itu banyak yang seperti menggunakan filter Instagram untuk kuis ya. ya. Dalam filter Instagram, Kita- oke baik. Nah, salah satu krida yang mau dilaksanakan itu seperti padanan kata, misal kata yang benar atau baku dan tidak baku, misal Iya. apotek, apotik, yang Oke. mana yang benar seperti Baik, itu. baik, Jadi baik. kita lebih, selain kita mengasah kemampuan berbahasa Indonesia atau kemahiran berbahasa Indonesia kita juga bisa sambil bermain, iya, sambil seru-seruan dengan seru-seruan teman yang seperti lagi itu. kumpul bareng. Terakhir apa yang pengen disampaikan? Singkat untuk smart listener dan khususnya anak-anak muda yang mendengarkan kita saat ini. Mungkin mulai dari Anggi dulu. Ajakan. Oh iya, kalau dari saya sendiri sebenarnya berbahasa Inggris itu, mahir berbahasa Inggris itu perlu. Sangat perlu, apalagi kalau kita ingin misalnya melanjutkan pendidikan keluar atau misalnya ya melanjutkan pendidikan yang tinggi. Tapi kalau kita orang Indonesia dan kita berada di Indonesia, karena dalam Sumpah Pemuda tadi kita memang diminta untuk menjunjung tinggi, jadi setidaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang Oke. orang hanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, Baik. tapi Belum sebenarnya tentu benar. Belum tentu benar. Faris, Iya. satu kata untuk bahasa Indonesia. Satu kata ya. Untuk bahasa Indonesia apa? Luar biasa. Luar Dua kata biasa. ya. Apa? Apa kalau satu kata untuk bahasa Indonesia, Cinta mungkin? Bangga. Bangga. Oke. Terima kasih banyak Iya. Anggi, terima kasih banyak Faris ya, Iya, Duta Kak. Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan obrolan kami sore hari ini di Senin Inspirasi. Kita ketemu lagi minggu depan. Sukses untuk Anda, Rifa.